Pernah kebayang nggak gimana nasib sebuah pasar saham bisa jungkir balik cuma dalam hitungan jam? Nah, satu hari di bulan Januari 2026 yang tadinya kelihatan biasa aja, tiba-tiba jadi salah satu hari paling dramatis dalam sejarah pasar modal kita. Ada apa sebenarnya? Yuk kita bongkar bareng-bareng apa yang memicu kepanikan massal hari itu. Coba lihat angka ini deh. Minus 7,79%. Gila kan? Sebesar itulah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG kita. Cuma dalam satu hari. Biar kebayang, ini tuh sama aja kayak triliunan rupiah uang investor menguap gitu aja dalam sekejap. Ini bukan koreksi biasa ya. Ini benar-benar panic selling. Dan yang bikin lebih ngeri, penurunan ini nggak merata. Aksi jual panik ini langsung menghantam jantungnya ekonomi Indonesia. Saham-saham perbankan. Nama-nama raksasa kayak BCA, BRI, Mandiri, semuanya merah. Ini bukan lagi sekedar sinyal khawatir, ini udah kayak teriakan ketakutan dari para investor. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di lantai bursa? Di bagian pertama ini, kita akan coba masuk ke tengah-tengah kekacauan itu, buat ngerti kenapa ribuan investor kok bisa kompakan neken tombol jual di waktu yang bersamaan. Pertanyaan utamanya kan ini, apa pemicunya? Apa coba yang bisa bikin pilar-pilar ekonomi kita goyang cuma dalam beberapa jam? Jawabannya ternyata lebih bikin kaget dari yang kita kira. Nah, ini dia jawabannya. Semuanya berakar dari satu nama yang mungkin kedengerannya asing atau teknis banget, tapi punya pengaruh luar biasa di dunia keuangan global. MSCI. Merekalah dalang utama di balik drama hari itu. Jadi, MSCI itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja mereka itu kayak pembuat Google Maps untuk para manajer investasi raksasa di seluruh dunia. Para pengelola dana triliunan dolar itu ngelihat peta dari MSCI buat nentuin mau parkir duit di mana. Jadi kalau MSCI ngubah petanya sedikit aja, wah aliran duit global bisa langsung berubah arah. Dan inilah isi pengumuman mereka yang bikin geger itu. Kalau disederhanain, MSCI itu kayak neken tombol jeda khusus buat Indonesia. Mereka bilang, untuk sementara, bobot Indonesia di indeks mereka nggak boleh naik. Nggak ada saham baru yang boleh masuk, dan nggak ada saham yang bisa naik kelas. Pasar modal kita seolah-olah dimasukin ke bangku cadangan. Tentunya keputusan segede ini nggak diambil tanpa alasan, kan? Ini adalah puncak dari kekhawatiran yang ternyata udah lama terpendam. Nah, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Isu transparansi. Coba deh baca kutipan langsung dari MSCI ini. Kedengarannya sopan banget ya. Tapi ini tuh bahasa keuangan level tinggi buat bilang sesuatu yang sangat serius. Mereka curiga ada pihak-pihak yang main bareng untuk ngatur harga saham. Ini tuh red flag gede banget buat investor global. Lebih detailnya lagi, ini nih yang jadi masalah. Investor global itu butuh tahu dua hal simpel. Pertama, siapa sih sebenarnya pemilik perusahaan ini? Kedua, berapa banyak sahamnya yang beneran bisa dibeli dan dijual bebas di pasar? Nah, MSCI merasa, untuk pasar Indonesia, jawaban dua pertanyaan ini tuh abu-abu, gak jelas. Dan di dunia investasi, ketidakjelasan itu racun. Jadi, jangan salah paham ya, pembekuan ini bukan cuma masalah teknis yang ribet. Ini adalah tembakan peringatan, sebuah sinyal keras dengan konsekuensi jangka panjang yang bisa sangat-sangat merugikan. Dan inilah pertaruhan terbesarnya. Sekarang ini, Indonesia itu ada di kasta emerging market. Ibaratnya ini liga utamanya para negara berkembang, yang pastinya menarik banyak dana asing. Nah, ancamannya adalah kita bisa diturunin kelasnya ke frontier market, liga di bawahnya yang dianggap lebih beresiko dan aliran modalnya jauh lebih seret. Ini bukan cuma soal gengsi, ini soal nasib aliran investasi miliaran dolar ke ekonomi kita. Garis waktu ini nunjukin betapa gentingnya situasi kita. Januari 2026, bomnya meledak. Februari, aturannya mulai berlaku. Dan puncaknya ada di sini, Mei 2026. Ini adalah deadline buat Indonesia berbenah diri sebelum MSCI mengambil keputusan final soal status pasar kita. Waktunya nggak banyak. Oke, di tengah semua kepanikan dan ketidakpastian ini, pertanyaan terbesarnya, terus gimana? Apa yang dilakukan otoritas kita untuk menyelesaikan masalah ini? Yuk kita lihat respons mereka. Untungnya, regulator kita nggak tinggal diam. OJK dan Bursa Efek Indonesia langsung gerak cepat. Pertama, mereka langsung membuka jalur komunikasi dan dialog intensif sama MSCI. Kedua, mereka berkomitmen buat memperbaiki transparansi data. Dan yang paling penting, ketiga, mereka langsung bekerja untuk menyediakan data-data yang diminta MSCI. Tapi, ada tapinya. Kita harus sadar kalau masalah ini tuh lebih dalam dari sekedar nyiapin data dan laporan. Pada akhirnya, ini semua tentang membangun kembali satu hal yang paling krusial di dunia keuangan, kepercayaan.
kepercayaan dari seluruh komunitas investasi global. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup yang jadi pertaruhan besar. Dengan jam yang terus berdetak menuju Mei 2026, sanggup nggak regulator kita melakukan reformasi yang benar-benar mendasar untuk balikin kepercayaan dan menghindari bencana penurunan peringkat? Nasib pasar modal kita ke depan sangat bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.